Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen produksi. Nah, di dalam mata kuliah manajemen produksi ini kita akan membahas beberapa topik seperti pengertian atau definisi manajemen, sejarah manajemen itu sendiri, dan juga fungsi dan peran dan fungsi manajemen produksi di dalam suatu perekonomian. Tentu manajemen yang saya maksudkan di sini adalah manajemen produksi. Terkait manajemen produksi, perlu kita pelajari beberapa topik ini karena penting. Nah, di mana letak kepentingan yang mempelajari manajemen produksi? Nah, adik-adik coba membayangkan ya, bila mana atau adik-adik yang cewek, yang mahasiswi, itu mungkin di rumah mereka punya bisnis kue atau bisnis catering misalnya. Nah, agar kue atau cateringnya laris, itu mereka tentu perlu mengatur bahan baku, cara pembuatannya, kualitas rasanya bagaimana, dan juga waktu pengirimannya. Nah, manajemen produksi ini merupakan ilmu untuk mengatur semua proses-proses itu agar seluruh proses itu dia berjalan secara efektif dan juga efisien sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, topik ini penting karena dua alasan. Yang pertama, setiap perusahaan pasti butuh produksi, baik itu hasil produksinya berupa barang atau jasa. Nah, contoh produk barang itu seperti topi, pakaian, sepatu, sandal, dan lain sebagainya. Itu adalah produksi barang. Sementara produksi jasa itu misalnya uh, jasa ojek online, misalnya Grab atau Maxim atau InDrive yang ada di Kota Kupang ini. Lalu alasan kedua kenapa mempelajari manajemen produksi ini penting, itu karena kalau produksi itu tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat merugi. Karena apa? Karena pemborosan, karena ketiadaan estimasi, karena tidak ada perencanaan yang matang terkait produksi itu sendiri. Baik itu bahan baku yang langka atau bahan baku yang terlambat atau bahan baku yang kemudian simpan di gudang setelah sekian lama akhirnya rusak. Itu kurang lebih dua hal yang menekankan betapa pentingnya mempelajari manajemen produksi. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah manajemen produksi teristimewa dalam pertemuan yang pertama ini. Nah, ada tiga hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama supaya adik-adik itu bisa memahami uh, manajemen produksi. Kurang lebih arti atau definisinya adik-adik bisa paham. Lalu yang kedua itu adik-adik memiliki pengetahuan mengenai sejarah singkat perkembangan sistem produksi. Dan yang ketiga itu mengenal fungsi produksi dan dampaknya terhadap kondisi perekonomian satu daerah. Itu tujuan kita mempelajari manajemen produksi. Nah, sekarang kita lihat definisi dari manajemen produksi. Orang bertanya, apa itu manajemen produksi sebenarnya? Nah, manajemen produksi itu, sebagaimana adik-adik lihat di dalam slide tampilan ini, itu merupakan cara mengatur semua kegiatan untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Nah, bahan baku atau bahan mentah di sini misalnya kayu yang diubah kemudian menjadi meja, kursi, lemari atau aneka furniture yang lain. Itu contoh produk yang tadi saya sudah sempat singgung. Atau contoh layanan misalnya. Nah, layanan itu misalnya yang adik-adik pakai tiap hari, Maxim atau Drive atau InDrive atau Gojek, itu contoh. Atau juga jasa pengantaran, Kiki, JNE, JNT, kantor pos, itu macam-macam. Itu namanya jasa. Nah, itu diatur agar
seefektif dan seefisien mungkin sehingga dengan biaya tertentu dapat menghasilkan keuntungan tertentu dengan kualitas yang standar. Orang kalau mendapat jasa pelayanan yang terstandar, produk yang kualitasnya standar, pasti orang senang. Tapi kalau kualitasnya buruk atau kurang baik, pasar akan merespon dengan kecewa dan berdasarkan fakta, orang tidak akan mau yang kedua kali untuk dikecewakan. Dan di sini penting untuk menjaga kualitas baik itu kualitas barang maupun kualitas jasa untuk memaintain kepuasan pelanggan sehingga pelanggan tetap setia. Contohnya apa, Pak? Nah, saya kasih dua contoh di sini. Nah, contoh yang pertama itu misalnya warung makan. Nah, di warung makan itu tukang masaknya atau kokinya yang ahli yang meracik bumbu makanan dan memasak itu semua makanan itu harus mengatur stok beras untuk kita orang Indonesia ya. Terus waktu memasaknya dan juga bagaimana penyajiannya agar makanan itu tetap enak dan juga pelanggan tidak menunggu lama. Itu contoh di warung makan. Itu jasa, contoh yang mewakili jasa di sana. Lalu yang kedua itu misalnya yang produk itu pabrik sepatu. Nah, manajer pabrik sepatu itu bagian produksi ya. Dia tugasnya itu memastikan bahwa mesin itu bekerja optimal. Mesin yang mana ya? Mesin yang untuk membuat atau mencetak sepatu itu, mesin jahitnya itu bekerja secara optimal dan juga material bahan kulit untuk membuat sepatu itu tidak terbuang percuma dan juga proses pembuatan sepatu itu selesai pada waktu yang sudah ditetapkan atau on time, tidak terlambat. Itu definisi dan juga contoh dari manajemen produksi. Nah, sekarang kita lihat sejarah singkat dari manajemen produksi itu sendiri. Nah, ini dimulai dengan pada zaman dulu kala itu manajemen produksi itu dilakukan dengan tangan, dengan manual ya. Itu sejak awal peradaban manusia itu manusia karena sebagai Homo sapiens ya atau ens rationale itu sudah mampu untuk membuat sesuatu dengan menggunakan tangannya berdasarkan kemampuan logika atau kemampuan akal budinya. Jadi akal budinya itu memampukan manusia dengan menggunakan tangannya untuk membuat sesuatu dengan tangan kosong tanpa bantuan. Misalnya di daerah kita di NTT itu adik-adik lihat ada banyak sekali gerabah tanah liat. Orang itu orang buat pakai apa? Orang buat pakai tangan kosong. Bahkan sampai sekarang pun pembuatnya masih pakai tangan kosong. Walaupun sudah ada teknologi modernnya. Kenapa? Ya karena kan teknologi itu bukan barang murah. Memang teknologi itu menghasilkan sesuatu yang siap pakai. Tetapi untuk menghasilkan teknologi atau untuk mengadopsi teknologi atau untuk membuat teknologi atau membeli suatu teknologi, itu biayanya tidak murah. Nah, kenapa tidak diadopsi di NTT? Karena pendapatan masyarakat di NTT itu masih rendah, sehingga belum mampu untuk membeli alat-alat atau sarana-sarana produksi yang canggih atau yang kontemporer. Sehingga pembuatan gerabah itu masih menggunakan tangan kosong. Lalu pada masa revolusi industri, itu pada tahun 1760 sampai 840, itu mulai muncul mesin uap. Saya yakin adik-adik tahu siapa penemu mesin uap. Kalau belum tahu, cari di internet, cari di sumber bacaan yang lainnya. Nah, mesin uap ini itu boleh dibilang penemuan itu merevolusi proses produksi manusia. Yang mana dari menggunakan tangan kosong, kemudian beralih dari menggunakan mesin. Kenapa menggunakan mesin? Karena mesin uap itu dia sebagai pembangkit daya atau pembangkit tenaga untuk menggerakkan mesin-mesin, sehingga mesin-mesin bisa bergerak untuk untuk berproduksi menggantikan tenaga kerja manusia. Tetap otak di baliknya itu adalah tetap manusia, tetapi proses pembuatnya itu sudah digantikan dengan mesin. Nah, pada masa revolusi industri ini muncul pabrik-pabrik besar yang mana
pabrik-pabrik besar itu membuat atau mengadopsi temuan mesin uap ini untuk diterapkan di dalam proses produksi sehingga mesin ini dapat menciptakan atau memproduksi banyak barang dalam dalam waktu yang relatif singkat. Itu mulai ada transisi atau evolusi, boleh dibilang, proses produksi manusia. Nah, lanjut lagi ke waktu selanjutnya, yaitu pada abad ke-20, Frederick Taylor itu ia memperkenalkan konsep manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini itu mengukur waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Kenapa perlu? Supaya tidak ada waktu yang terbuang percuma. Jadi di sini mulai diterapkan kerja cerdas, kerja cepat, kerja efektif, kerja efisien, sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu abad ke-20. Nah, bagaimana halnya dengan abad sekarang, era kontemporer atau era modern? Nah, pada masa kini, itu orang sudah menggunakan teknologi seperti robot dan juga komputer untuk membantu proses produksi. Nah, misalnya, pabrik Honda. Nah, pabrik Honda itu sekarang sudah menggunakan robot untuk merakit mobil. Ini adik-adik, ada dua tuntutan bagi manusia. Yang pertama, sekreatif mungkin. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Dengan memiliki kedua hal ini, dapat membuka atau dia dibutuhkan oleh pasar. Karena orang sekarang sudah bekerja menggunakan teknologi, menggunakan robot, menggunakan AI. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan untuk memproduksi dengan menggunakan sarana produksi mutakhir, peluang dia untuk bekerja itu semakin kecil. Adik-adik paham? Adik-adik yang kelahiran zaman now, generasi Z itu semoga lebih memahami teknologi daripada angkatan kami. Karena kalau tidak, itu menjadi ancaman serius bagi pekerjaan Anda ke depannya. Itu mengenai sejarah singkat dari manajemen produksi. Nah, sekarang kita lihat fungsi produksi di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ada 3 fungsi di dalam perusahaan berkaitan dengan manajemen produksi, yaitu fungsi input, proses, dan juga output. Nah, ini ada 3 tahapan. Input. Nah, apa saja yang menjadi input, material yang dapat berada di fungsi input. Nah, hal-hal yang bisa menjadi bagian dari proses input itu sendiri itu misalnya bahan baku, misalnya kain. Lalu ada tenaga kerja dan juga ada mesin-mesin. Karena walaupun ada mesin, tapi mesin itu juga tetap dikendalikan atau dikontrol oleh manusia. Lalu yang kedua berkaitan dengan proses. Nah, dalam proses itu misalnya bahan bakunya itu kain, bahan inputnya itu kain, kemudian diproses bisa jadi dipotong, kemudian dijahit, lalu kemudian di packing. Itu semua dalam satu proses. Tahapan proses yang pertama, kainnya input, lalu kemudian dipotong, lalu kemudian dijahit. Setelah dijahit, hasil jahitan itu menjadi suatu produk tertentu, atau topi, atau kain, atau baju, atau apalah. Setelah selesai, kemudian di packing. Itu namanya bagian proses. Nah, outputnya apa ya? Outputnya berupa fashion yang siap untuk dipasarkan. Itu siap untuk dipakai oleh end user. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama dari fungsi produksi ini. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang rendah dan juga waktu yang singkat. Kenapa? Ya karena tadi saya sudah jelaskan, sudah menggunakan teknologi mutakhir. Jadi teknologi itu memampukan manusia untuk bekerja secara efektif dan efisien serta hasil produk yang terstandar. Itu tujuan dari 3 fungsi produksi di dalam satu perusahaan. Nah, apakah ada contohnya mengenai hal ini? Oh, ada dong. Misalnya, saya ambil contoh
PT Indofood. Nah, PT Indofood itu salah satu produk yang kali-kali kita tahu itu yang tiap hari hampir kita makan tiap hari atau pada acara-acara resmi non resmi itu mie goreng Indomie. Itu contoh Indofood. Salah satu contoh Indofood. Nah, PT Indofood itu dia mengatur produksi mie instan di perusahaan-perusahaan dia sendiri ya, tentu dengan ukuran-ukuran yang besar. Nah, jika manajemen produksinya baik, Indomie ini bisa terjual bukan hanya di Indonesia, tetapi dapat mengalir ke seluruh dunia tanpa kekurangan stok. Artinya apa? Dia harus survei terus itu. Negara ini butuh berapa, ini dalam negeri butuh berapa, luar negeri butuh berapa. Nah, kalau kita sudah dapat total atau kalkulasi dari dalam berapa, luar berapa, kita butuh berapa banyak bahan baku, suplai bahan baku, berapa banyak bahan input yang bisa kita proses untuk memenuhi permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu bukan kerja 1-2 hari ya, tapi itu dia kerja dalam waktu yang lama. Yang kedua, contoh yang kedua itu misalnya Gojek. Gojek itu memproduksi layanan transportasi yang mana layanan transportasi itu sudah diatur melalui aplikasi yang adik-adik download dan install dari Google Play atau apa store atau aplikasi sosial yang lain. Itu driver itu atau pengemudi atau pengendara itu sudah dijadwalkan agar dia melalui rute tertentu supaya tidak macet dan juga penumpangnya itu atau calon penumpangnya itu tidak menunggu terlalu lama atau tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai di tempat tujuan dengan waktu yang efisien, waktu yang singkat-singkat. Nah, itu mengenai fungsi-fungsi produksi. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan fungsi dan peran dari produksi itu sendiri. Nah, yang pertama, bagaimana dengan peran manajemen produksi dalam perekonomian. Apa perannya produksi? Nah, untuk manajemen produksi dalam kaitannya dengan ekonomi, itu peran yang paling pertama itu adalah ia menciptakan lapangan pekerjaan. Karena apa? Karena namanya produksi itu melalui 3 tahapan, input, proses, dan output. Otomatis dia membutuhkan tenaga kerja manusia. Karena apa? Karena manusia merupakan, tadi saya bilang, homo sapiensia atau ens rasional, makhluk cerdas. Tanpa alat produksi pun dia bisa bekerja, dengan alat produksi pun dia bisa bekerja. Nah, jadi dengan adanya sistem produksi, otomatis dia membutuhkan tenaga kerja manusia, maka akan terjadi perekrutan tenaga kerja. Nah, dengan adanya perekrutan tenaga kerja, maka akan mengurangi angka pengangguran dengan adanya ketersediaan lapangan kerja. Nah, contoh misalnya pabrik garmen di Bandung itu ia mempekerjakan ribuan orang, kita tidak angka pasti, tapi bahwa ribuan orang dipekerjakan. Semoga dalam situasi kondisi ekonomi saat ini pun ia tetap mempertahankan proses produksi sehingga tidak mengakhiri hubungan kerja dengan para karyawan. Itu fungsi produksi yang pertama. Yang kedua itu pasti meningkatkan ekspor. Nah, produksi Indonesia seperti produk-produk Indonesia seperti kopi atau tekstil itu biasanya dijual ke luar negeri. Nah, hasil penjualan itu tentu akan mengisi pundi-pundi keuangan negara atau kas negara. Itu pasti. Dengan adanya ketersediaan kas di dalam uang di dalam kas kita, maka pemerintah mampu untuk membiayai pembangunan di skala sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi dari peran dari manajemen produksi dalam perekonomian itu adalah mendorong teknologi. Orang kalau berproduksi, tentu di dalam proses produksi itu akan menemukan kekurangan-kekurangan, kecacatan-kecacatan, dan celah untuk adanya improvisasi atau inovasi di dalam proses produksi itu sendiri. Nah, hal ini memberi peluang atau potensi bagi lahirnya satu teknologi yang baru. Perusahaan investasi itu mereka
melakukan investasi di mesin-mesin yang canggih ya, perusahaan-perusahaan produksi itu. Mereka sadar bahwa kedepannya pasti pasarnya lebih besar. Mereka akan berinvestasi di mesin-mesin produksi. Supaya apa? Supaya produksinya itu lebih cepat. Kenapa cepat? Karena masyarakat membutuhkan barang dalam waktu yang singkat. Pasar merespon secara positif. Contoh apa yang bisa saya berikan untuk ini? Ya, lihat saja pabrik semen. Pabrik semen itu kan mereka sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sekarang kan isu lingkungan itu kan menjadi isu global. Jadi semua perusahaan wajib untuk uh, uh, melihat dampak operasional suatu perusahaan atau institusi mereka terhadap keberlangsungan lingkungan. Itu sudah menjadi prinsip global untuk setiap perusahaan agar mentaatinya. Nah, sekarang kita lihat kasus nyata. Misalnya di sini adik-adik bisa lihat Koperasi Batik Solo. Nah, masalahnya apa yang dihadapi oleh Koperasi Batik Solo? Masalahnya adalah kain batik itu sering terlambat selesai karena prosesnya dilakukan secara manual. Nah, kalau prosesnya masih manual, sehingga menyebabkan delay dalam penyelesaian pembuatan kain batik, maka solusi yang bisa ditawarkan itu adalah mengadopsi teknologi. Belilah mesin printing batik ya, print, sehingga tidak pakai manual lagi digambar atau diukir atau dilukis satu persatu. Itu butuh waktu berjam-jam dan berhari-hari untuk menyelesaikan satu lembar kain batik. Nah, tapi kalau pakai mesin printing batik, itu dalam satu hari bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan kain batik. Lalu yang kedua, solusi yang kedua, atur jadwal kerjanya penjahit agar tidak terjadi penumpukan kain. Kain itu bisa diubah lagi menjadi pakaian atau tas atau segala macam yang berkaitan dengan fashion. Itu eh, pentingnya untuk mengatur jadwal kerja. Kalau sistem ini diadopsi, maka hasil produksi batik itu pasti dia akan mengalami peningkatan secara signifikan. Karena apa? Karena tenaga kerja manusia sudah digantikan dengan tenaga kerja mesin. Awalnya orang ukir satu persatu, itu butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan satu kain batik. Nah, dengan adanya mesin printing batik ini, orang tinggal print-print saja sudah jadi dengan menggunakan mesin. Tantangan apa yang biasanya dihadapi di dalam suatu manajemen produksi? Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu terkait dengan biaya. Biasanya eh, harga bahan baku itu mengalami kenaikan. Jarang kita dengar bahan baku itu mengalami penurunan. Misalnya harga minyak goreng. Kalau biaya bahan bakunya itu mahal, otomatis harga produknya juga, harga hasil produksinya juga mahal. Karena apa ya? Karena orang beli dengan mahal. Penjual ini kan dia mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Harga beli dan harga jual itu menjadi sumber utama pendapatan mereka. Jadi kalau bagi pengusaha, pebisnis, semakin tinggi harga jual dan semakin rendah harga beli, maksudnya harga input dan harga output, itu semakin untung mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ketergantungan impor. Nah, pabrik di Indonesia ini masih impor mesin dari luar negeri karena belum mampu menciptakan pabrik mesin sendiri. Nah, kalau mesin produksi ini mengalami kendala atau error atau rusak, pasti hal itu akan berdampak pada terlambatnya produksi kain. Karena apa ya? Karena mesinnya rusak. Karena mesinnya rusak, orang tidak bisa bekerja. Karena dia tidak bisa kerja, maka orang tidak bisa menghasilkan produk barang. Solusinya apa? Ya, harus segera perbaiki atau beli yang baru. Itu solusi. Lalu yang ketiga itu tantangannya itu berupa lingkungan ya. Pabrik tekstil itu seringkali buang limbahnya ke sungai.
tentu hal ini akan merusak sumber daya hayati yang ada di sungai dan di sekitarnya. Bahkan masyarakat yang mengkonsumsi air itu, air sungai yang sudah terkontaminasi oleh limbah pabrik, itu akan berisiko bagi kesehatan. Itu kurang lebih 3 tantangan yang ada di dalam manajemen produksi. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan untuk tantangan ini? Ada 2 solusi yang ditawarkan, yaitu solusi yang pertama itu berkaitan dengan proses daur ulang. Nah, daur ulang itu artinya barang-barang yang habis bekas pakai, misalnya botol aqua, piring yang sudah pecah, gelas yang sudah pecah, besi yang sudah rusak, itu didaur ulang. Untuk apa daur ulang? Daur ulang itu agar hasil daur ulang itu dapat menjadi bahan baku untuk proses produksi yang baru. Contohnya PT Danone Aqua, itu mereka olah botol bekas menjadi kemasan yang baru lagi. Supaya apa? Supaya botol bekas itu tidak terbuang percuma dan mencemarkan lingkungan. Hanya mereka ambil kembali untuk mendaur ulang kembali dan menjadi wadah untuk penjualan produk selanjutnya. Lalu yang kedua itu pelatihan SDM. Karyawan itu perlu diajar untuk menggunakan mesin yang canggih supaya tidak salah untuk mengoperasionalkan. Ibaratnya seorang pilot ya, atau kapten kapal atau supir atau driver. Dia harus punya pengetahuan tentang barang yang dikendarai itu sendiri supaya bila mana terjadi kerusakan mereka bisa memperbaiki atau mereka mampu mempertahankan sarana alat atau sarana produksi itu sehingga bisa lama berproduksi. Dengan mencegah terjadinya kerusakan kan dengan sendirinya kita mengurangi biaya maintenance yang bisa dialihkan ke pos-pos yang lain. Kurang lebih ini pertemuan kita pada hari ini. Nah, sekarang apa yang kita simpulkan dari pertemuan pertama perkuliahan manajemen produksi? Ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama tentang manajemen produksi itu sendiri, yang mana ia menjadi kunci sukses untuk menghasilkan produk yang efektif, efisien, dan berkualitas. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, perkembangan teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan dan yang lain sebagainya itu memudahkan proses produksi sehingga semakin efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir itu adalah produksi yang baik itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mendukung perekonomian lokal atau global secara nasional. Melalui apa? Penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan ekspor ke negara lain untuk mendatangkan devisa negara. Itu materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sekian dan terima kasih.